Shalom saudara. Salah satu sebutan nama Tuhan kita ialah El Roi, yang memiliki arti adalah Tuhan melihat. Kita membaca bahwa nama Tuhan melihat atau El Roi pertama kali disebut oleh Hagar dalam Alkitab Kejadian pasal 16. Hagar adalah seorang pelayan rendahan dari Mesir yang telah dihampiri, dijadikan istri, hingga mengandung anak oleh Abram. Abram tidak peduli padanya, dan Hagar diperlakukan dengan buruk oleh istri Abram, yaitu Sarai, sehingga Hagar lari dari rumah. Tetapi pada saat Hagar melarikan diri ke padang gurun, Hagar menemukan harapan dan pertolongan dari Tuhan. Lalu seperti yang tertulis dalam Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Jadi oleh karena kita menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menolong Hagar, maka ketika kita sedang merasa paling tidak berguna di dalam hidup ini, merasa tertindas, dan merasa dilupakan oleh orang lain, kita pun dapat mengingat bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan itu sedang melihat kita, dan Tuhan telah menyaksikan pergumulan kita, dan Tuhan akan segera memberikan pertolongan pada waktunya yang paling tepat. Sekarang, apa makna bahwa Tuhan sedang melihat kita? Apa yang Tuhan lihat dalam diri kita? Berkat apa yang akan kita terima pada saat Tuhan melihat kita? Berikut adalah penjelasannya yang kita ketahui dari Alkitab. 1. Tuhan itu melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7 tertulis, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Tuhan itu melihat jauh ke dalam hati manusia, dan Tuhan tahu keadaan sesungguhnya dari hati manusia. Ingat selalu bahwa Tuhan akan meninggikan orang-orang yang memiliki ketulusan hati dan tidak sombong pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, kita benar-benar harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan, kesombongan, niat jahat, atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Kita harus mempunyai sikap hati yang benar, bahwa kita manusia berdosa dan kita butuh pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. 2. Tuhan melihat bahwa kita berharga. Yesaya 43 ayat 4 tertulis, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Di mata Tuhan, kita ini berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Maka kita pun sudah seharusnya balik mengasihi Tuhan dan menganggap Tuhan adalah yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita harus memperlakukan semua ajaran Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus sebagai mutiara paling berharga di dalam hidup kita. Amin. 3. Tuhan melihat kita untuk mengajar dan memberi tuntunan. Mazmur 32 ayat 8 tertulis, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu." Ketika mata Tuhan sudah tertuju kepada kita, maka hidup kita akan mulai memasuki proses pendewasaan rohani dalam kehidupan ini. Kita harus mempunyai hati yang siap diajar oleh Tuhan, sehingga kita bisa tahu arah tuntunan Tuhan, dan kita bisa semakin dewasa imannya. Amin. 4. Tuhan punya rencana indah atas kita. Yeremia 29 ayat 11 tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan punya rencana untuk masing-masing kita. Kita diciptakan berbeda untuk saling menolong.
Setiap orang punya jalan dan rencana dari Tuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi, semuanya mempunyai satu kesamaan, yaitu rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dan bersabar. Amin. 5. Tuhan melihat kita untuk menjaga sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8 tertulis, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak peduli berapa kali kita terjatuh dalam dosa, bertobat, terjatuh lagi. Tak peduli berapa kali kita sudah mengulangi kesalahan yang sama. Sekali Tuhan sudah memilih kita dan melihat kita, maka Tuhan akan menjaga kita sampai selama-lamanya. Selama hati kita masih bisa memikirkan tentang Tuhan, itu artinya Tuhan ada di dalam hati kita. Karena tak seorang pun dapat datang pada Bapa tanpa digerakkan oleh Tuhan. Jadi kita jangan pernah percaya dengan bisikan si jahat yang berbicara bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Yang benar adalah Tuhan tidak pernah sekalipun akan meninggalkan kita. Tuhan sedang melihat kita. Sebagai penutup, 1 Petrus 3 ayat 12 tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama dan terpenting, Tuhan melihat hati. Hati yang patah, hancur, dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Jangan pernah kita merasa tidak ada dosa. Sikap hati yang benar adalah kita harus miskin di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub yang di akhir pencobaannya berhenti berbicara karena menyadari bahwa sesungguhnya walaupun dia merasa orang yang saleh, tetapi masih tidak ada bandingannya di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki sikap hati yang benar, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita, sehingga segala permohonan minta tolong kita akan didengar. Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.